Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliza Marida Saliha, kelas 12 Farmasi. Saya akan melakukan ujian praktek kimia, identifikasi asam dan basa, dan pengukuran pH. Identifikasi asam basa dan pengukuran pH. Macam-macam larutan yang digunakan: ada cuka, air aqueous, soda api, HCl atau asam klorida, dan amonia. Indikator asam basa yang digunakan diantaranya kertas lakmus, ekstrak kunyit, ekstrak kol ungu, dan phenolphthalein. Alat untuk mengukur pH larutan di sini ada indikator universal. Indikator sebelumnya hanya menentukan asam dan basa saja, tetapi kalau indikator universal ini bisa menentukan jumlah pH pada satu larutan. Identifikasi larutan asam dan basa menggunakan kertas lakmus. Pertama, menggunakan kertas lakmus merah. Seperti di gambar, itu kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan dan kita lihat perbedaannya berubah atau tidak. Tapi di larutan pertama ini tidak berubah warna ya, tetap warna merah. Tulis di kotak lakmus merah. Larutan kedua, kertas lakmus merahnya tetap berwarna merah, tidak ada perubahan. Tulis di kotak lakmus merah. Larutan 3, kertas lakmus merahnya sudah berubah menjadi biru. Tulis di kotak lakmus merah. Larutan 4, kertas lakmus merah berubah menjadi kebiruan, agak berubah menjadi kebiruannya seperti di gambar, dilihat. Tulis di kotak lakmus merah. Larutan 5, kertas lakmus merah setelah dimasukkan ke larutan tidak ada perubahan, tetap berwarna merah. Tulis di kotak lakmus merah. Sekarang menggunakan kertas lakmus biru. Larutan 1, kertas lakmus birunya setelah dimasukkan ke dalam larutan berubah menjadi warna merah. Tulis di kotak lakmus biru. Larutan 2, dimasukkan ke dalam larutan dan tidak ada perubahan. Sudah ditulis di kotak lakmus biru. Larutan 3, kertas lakmus birunya setelah dimasukkan ke larutan tidak ada perubahan, tetap berwarna biru. Tulis di kotak lakmus biru. Larutan 4, setelah dimasukkan ke larutan, kertas lakmus birunya tetap berwarna biru, tidak ada perubahan. Tulis di kotak lakmus biru. Larutan 5, kertas lakmus birunya setelah dimasukkan ke larutan berubah menjadi merah dan tulis di kotak lakmus biru. Identifikasi larutan asam dan basa menggunakan indikator alami, indikator ekstrak kunyit, dan sebelahnya ada gambar setelah dicampurkan ke dalam larutan. Ada nomor urutannya dari 1, 2, 3 sampai 5. Sini berbeda-beda warnanya. 1 dan 2 berwarna kuning terang, 3 dan gelap, 3 dan 4 agak ke orange-nan, nomor 5 kuning. Tulis di kotak tulis di kotak ekstrak kunyit. Kuning terang, kuning agak gelap, orange, kuning terang, kuning terang. Identifikasi larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Indikator ekstrak kol ungu. Ini kita bisa lihat sebelah kiri ini sebelum dicampur larutan dan sebelah kanan setelah dicampur larutan. Sini udah ada nomor-nomornya. 1 berubah menjadi warna pink, 2 ungu, 3 hijau, 4 biru, dan 5 merah. Tulis di kotak ekstrak kol ungu, pink, ungu, hijau, biru, dan merah.
Selanjutnya, identifikasi larutan asam dan basa menggunakan indikator sintetis. Indikator sintetisnya phenolphthalein. Kita bisa lihat perubahannya di sini. 1 dan 2 tidak ada perubahan, tetap berwarna bening. 3 dan 4 agak 3 pink keunguan, 4 pink pudar, 5 tidak ada perubahan. Tulis di kotak larutan PP. Sekarang pengukuran pH menggunakan indikator universal. Larutan 1, kita bisa lihat di sini ini yang di gambar tengah sebelum dicelupkan ke dalam larutan, sebelum dicelupkan ke dalam larutan, sebelahnya lagi sesudah dicelupkan ke dalam larutan. Kita bisa lihat di sini pH ini, kertas ini sama dengan kertas sama dengan pH 3. Tulis di kotak larutan nomor 1 pH 3. Larutan 2 sama ya seperti pH 7. Tulis di kotak larutan nomor 2. Larutan nomor 3 sama seperti saat dicampurkan ke dalam larutan, sama seperti pH 12. Terus di kotak nomor 3. Larutan nomor 4, lihat perubahannya sama seperti nomor 9 ya, bisa lihat. Tabel larutannya kita tulis di kotak larutan nomor 4, 9. Pengukuran pH larutan 5, perubahan warna pada indikator universalnya sama seperti nomor 2 ya. Tulis di kotak larutan nomor 5. Lanjut ke kesimpulan. Larutan pertama tadi lakmus merah dan lakmus biru, ekstrak kunyit, ekstrak ungu, larutan phenolphthalein atau PP, itu lakmus merah tadi tidak berubah tetap berwarna merah. Lakmus biru berubah menjadi merah, ekstrak kunyit tetap kuning, ekstrak ungu menjadi pink. Larutan phenolphthalein atau PP tidak berwarna, masuk ke larutan asam. Larutan 2, lakmus merah tadi tidak berubah warna, tetap berwarna merah. Lakmus biru tetap biru, ekstrak kunyit tetap kuning, ekstrak ungu berubah tidak berubah, tetap ungu. Larutan phenolphthalein tidak berwarna, masuk ke larutan netral. Larutan 3, biru, lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap berwarna biru, ekstrak kunyit berubah menjadi orange, ekstrak ungu berubah menjadi hijau muda. Larutan phenolphthalein berubah menjadi ungu, pink keunguan, masuk ke basa. Larutan 4, lakmus merah berubah menjadi biru, tadi lakmus biru tidak berubah, ekstrak kunyit tetap kuning, ekstrak ungu menjadi biru muda. Larutan phenolphthalein tetap berwarna menjadi pink muda, masuk ke larutan basa. Larutan 5, lakmus merah tidak berubah, tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah, ekstrak kunyit menjadi kuning terang, ekstrak ungu menjadi merah. Larutan phenolphthalein tidak berwarna alias bening, masuk ke larutan basa. Lanjut ke pH. Pengukuran pH indikator universal. Larutan nomor 1 pH nya 3 asam lemah. Larutan 2 pH nya 7 netral. pH 3
pH-nya 12, basa kuat. Larutan nomor 4, pH-nya 9, basa lemah. Larutan nomor 5, pH-nya 2, asam. Tabel larutan, asam klorida. Larutan 1 asam klorida, larutan 2 aquades netral, larutan 3 cuka, larutan asam, larutan 4 larutan basa, amonia, larutan 5 soda api, larutan basa. Kesimpulannya adalah warna pada masing-masing indikator akan berubah sesuai dengan jenis-jenis larutan yang dicampurkan. Lanjut ke soal. Soal 1, jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sampel larutan 1, HCl atau asam klorida. Sampel larutan 2, NH4OH atau amonia. Nah, sampel larutan 3, NaOH atau soda api. Sampel larutan 4, H2O atau aquades. Sampel larutan 5, CH3COOH atau asam asetat. Soal 2, jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. HCl sama dengan H plus Cl, NH4OH sama dengan NH4 plus OH min. NaOH sama dengan Na plus OH min. H2O sama dengan, karena tidak merubah warna pada kertas larutan merah maupun biru, maka bersifat netral. CH3 COOH sama dengan CH3 COO min plus H plus. Soal 3, berapa trayek pH larutan indikator fenoftalen? Warna apa yang timbul jika suatu larutan dengan pH 6 ditambahkan larutan fenoftalen? Trayek pH fenoftalen adalah 8,0 sampai 9,6. Perubahan warna sama dengan tidak berwarna sampai merah ungu. Karena pH larutan diketahui kurang 80, maka warna yang timbul jika suatu pH 6 adalah tidak berwarna. Dengan menggunakan rumus pH min log H+, maka berapa molaritas larutan HCl mempunyai pH 2? Jelaskan. pH 2 valensi sama dengan 2, H+ sama dengan 4 kali M, 10 min 2 sama dengan 2 kali M, M sama dengan 10 min 2 atau 0,01 M. Larutan HCl pH sebesar 2 adalah 0,01 M. Soal 4, sebutkan masing-masing 3 contoh obat yang termasuk asam dan basa. Contoh asam, asam borat, larutan pencuci mata, asam benzoat, bahan pengawet makanan, asam klorida, asam lambung, dan obat tetes mata. Contoh basa, magnesium hidroksida, obat nyeri lambung, antacid, aluminium hidroksida, deodoran atau antacid, amonia, larutan desinfektan, atau dan bahan baku pupuk area. 5. Apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Natrium hidroksida atau soda api sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga, misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, dan pembersih lantai. Magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida terkandung dalam obat nyeri lambung, antasida. Amoniak untuk pelarut desinfektan, pencegahan terjadinya infeksi, dan bahan baku pupuk urea. Tanda pertanian yang terlalu asam dinetralkan dengan kapur CaOH2 atau batu kapur CaCO3. 9. Kalsium karbonat CaCO3 yang merupakan senyawa dalam batu kapur, polang, dan marmer 10. Aluminium sulfat A-12SO4 3 yang digunakan dalam pengolahan air minum, yaitu untuk penjernihan air. Sekian presentasi kimia yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.